Long Hao Chen sedikit menurunkan alisnya dan tanpa mencoba menghindar, dia mendekati bola es, bermaksud untuk bertemu langsung dengannya. Namun, seolah tahu apa yang Long Hao Chen coba lakukan, bola es tiba-tiba tenggelam. Dengan suara retakan, serangan itu menargetkan tanah. Lingkaran cahaya biru segera menutupi area dengan lingkar 0,66 meter, 2 Ci, dan muatan Long Hao Chen terputus secara bersamaan. Dengan sensasi dingin di kakinya, langkahnya terhenti. Tubuh Long Hao Chen tersandung seolah-olah dia telah kehilangan keseimbangan. Wajah Lin Jialu menunjukkan senyuman yang dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia mengucapkan mantra lain, dan cahaya biru tipis menyelimuti dirinya. Ini adalah mantra penyihir langkah kedua, mantel es. Tapi wajah tersenyumnya dengan cepat dipenuhi dengan keterkejutan. Long Hao Chen telah tiba di hadapannya dalam sekejap, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul di bawahnya dengan suara retak. Lapisan tanah tiba-tiba membeku di bawah kakinya sebelum dipatahkan oleh kakinya yang menginjaknya, membuat tubuhnya kembali ke kondisi stabil. Dia melanjutkan serangannya tetapi kecepatannya, yang mengejutkan, tidak berkurang drastis, tetapi malah meningkat pesat. Tangannya mulai mengeksekusi, Thorny Charge, bersiap untuk menembus lapisan es dengan tusukan. Satria langkah ketiga. Terlepas dari apakah itu Lin Jialu atau dua pengiringnya, mereka semua menjadi terperangah. Untuk dapat menggunakan energi spiritual internal elemen cahaya suci adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh ksatria langkah ketiga. Apakah pemuda ini, yang kelihatannya belum genap berusia 15 tahun, secara tak terduga sudah menjadi ksatria langkah ketiga? Serangkaian suara dari sesuatu yang mengenai es bergema. Meskipun Lin Jialu sangat ketakutan, dia tidak menghentikan tindakannya. Meskipun demikian, Ice Ring, yang terbuat dari es berwarna putih muncul di sekujur tubuhnya dan dorongan kuat Long Hao Chen hanya mendorong punggungnya. Mantra elemen es, Ice Ring, adalah mantra yang paling umum digunakan oleh penyihir untuk menangani panggilan pertempuran jarak dekat. Bahkan tanpa menggunakan tongkat sihirnya, Lin Jialu masih bisa merapal mantra dengan cepat dan konsisten, itu sangat cocok dengan gelarnya sebagai seorang jenius. Long Hao Chen yang baru saja dibebaskan menjadi kaget. Dia menyadari betapa berbeda pertarungan melawan mage dibandingkan dengan pertarungan melawan seorang warrior. Pada saat itu, 10 es naik dengan kecepatan kilat di sisinya, menghalangi rutenya dari kiri dan juga dari kanan. Udara beku membuat Long Hao Chen merasa kedinginan, dia merasa seolah-olah kecepatan energi spiritual internalnya agak melambat. Keahlian Lin Jialu adalah pikirannya yang tenang. Dia hampir sama dengan Li Xin. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa, meskipun anak kecil ini adalah ksatria langkah ketiga, dia belum tentu cocok untuk seseorang yang berbakat dari surga seperti dia. Dari sudut pandang Li Xin yang berdiri di sisi lain, tampak bahwa saat dikurung, Long Hao Chen pasti akan tertahan oleh sihir es, sehingga mengurangi kemampuan bertarungnya, dan bahkan sebelum dia bisa melarikan diri dari penghalang di sekitar, Lin Jialu mungkin akan mengalahkannya. Namun, pada saat ini, Long Hao Chen sudah melompat. Anak konyol ini. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Saat berduel dengan penyihir seperti dia, mengapa kamu melompat karena kamu masih dalam jangkauannya? Bukankah itu menjadikan diri Anda target yang sempurna? Tujuan Lin Jialu saat melakukan casting, Ice Chage, adalah untuk membuatnya melompat. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam pertarungan melawan mage. Melihat bocah itu melompat ke udara seperti yang dia harapkan, Lin Jialu menunjukkan senyum penuh pengertian. Dia mulai membombardir Long Hao Chen dengan Ice Balls yang ditujukan langsung padanya. Dia sudah bersikap lunak padanya. Jika dia tidak menggunakan Ice Ball, peringkat pertama tetapi Ice Edge, atau Ice Cone, peringkat kedua, serangan itu akan benar-benar lebih kuat. Namun, langkah Long Hao Chen selanjutnya kembali mengejutkan penonton. Tubuh Long Hao Chen memancarkan lapisan aura emas pucat yang berputar ke atas. Dia memegang pedang berat menggunakan kedua tangan untuk mengangkatnya ke atas kepalanya, memicu aura emas yang menambahkan semacam perasaan ilahi pada wajahnya yang sudah tampan. Setiap Ice Ball yang terbang di Long Hao Chen menghilang 0,3 meter, 1 Ci, darinya. Bahkan udara dingin yang mereka keluarkan masing-masing tidak dapat melewati aura emas ini. Lightning Cut, dua kata langsung muncul di benak Lin Jialu. Senyumannya langsung membeku. Dia kemudian melemparkan mantel es lain tanpa ragu-ragu. Long Hao Chen jatuh dari langit. Mengacungkan pedangnya yang berat, aura emas pucat tiba-tiba menjadi lebih kuat, membentuk pedang bermata cahaya selebar 33 cm, 1 Ci, di sekitar pedang. Pemotongan petir adalah keterampilan ksatria langkah ketiga yang dipraktekkan oleh ksatria retribusi dan ksatria penjaga dan menghabiskan 50 unit energi spiritual. Dengan menarik sacred power dari tubuh, seseorang dapat memadatkannya menjadi pedang untuk menyerang musuh.
Jarak dan kekuatan menyerang sebanding dengan tingkat energi spiritual seseorang. Ini adalah kemampuan serangan jarak jauh pertama yang mengandalkan energi spiritual internal yang bisa digunakan para ksatria. Meskipun mengkonsumsi jumlah energi spiritual yang sama dengan Shining Solar Cut, kekuatannya secara komparatif jauh lebih sedikit. Alasannya adalah bahwa Lightning Cut adalah kemampuan jarak jauh yang bisa digunakan sebagai ukuran ofensif dan defensif. Meski begitu, hanya ksatria asli yang berada di peringkat kelima atau lebih yang bisa menggunakan pemotongan petir secara maksimal. Saat seorang ksatria naik peringkat dan memiliki lebih banyak energi spiritual, kekuatan dari skill tersebut juga meningkat. Bilah cahaya emas bertabrakan dengan perisai es saat suara gertakan terdengar. Mantel es langsung pecah, dan secara bersamaan bilah cahaya yang dipancarkan oleh potongan petir juga menghilang. Tindakan Long Hao Chen tidak berhenti di situ. Begitu dia mendarat dengan kedua kakinya, dia segera memulai serangan lain ke arah Lin Jialu. Saat dia menyadari bahwa mantel es miliknya telah berhasil memblokir potongan petir, Lin Jialu merasa lega. Dia berpikir, untungnya, tingkat energi spiritual anak ini tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, akan sulit menghentikan satu serangan itu. Saya telah meremahkannya. Namun, saat dia memblokir Lightning Cut, senyum lain muncul di wajah Lin Jialu, dia sekali lagi menggunakan Ice Ring untuk menghentikan serangan Long Hao Chen. Karena pemotongan petir mengkonsumsi 50 unit energi spiritual, jelas bahwa anak ini tidak memiliki banyak energi spiritual internal yang tersisa, jadi selama dia bisa menghentikan salah satu serangannya, kehilangannya telah dikonfirmasi. Ice Ring muncul dalam sekejap dan sikap Long Hao Chen tiba-tiba berubah. Kaki kanannya dengan kuat menginjak tanah, menghentikan serbuannya dan menghentikannya saat dia mengangkat pedang berat di depannya. Ice Ring terbelah di sekitar Long Hao Chen, namun kali ini dia tidak didorong mundur. Lapisan cahaya berwarna emas pucat sekarang menembus seluruh tubuhnya. Pedang berat itu tiba, dengan lembut berhenti tepat di atas bahu Lin Jialu. His, rombongan Lin Jialu keduanya tersentak hampir pada saat bersamaan. Lin Jialu, yang bersiap untuk melanjutkan juga membeku di luar angkasa. Meskipun pedang berat Long Hao Chen tidak mengenai dia, dia bisa dengan jelas merasakan sentuhan aura divine. Sister Lin, tolong menyerah. Long Hao Chen mundur beberapa langkah, berdiri di sana dengan pedangnya ditarik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bahkan panggilan langkah keempat akan sementara didorong mundur saat menghadapi Ice Ring, saya. Lin Jialu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Melihat Long Hao Chen, senyumnya dari sebelumnya telah berubah menjadi ekspresi terkejut yang dipenuhi dengan ketidaktahuan. Kalah. Menjadi penyihir wanita jenius kota Haoyu dan kalah dari seseorang yang jauh lebih muda darinya, bagaimana dia bisa terus hidup tanpa merasa malu? Meskipun dia bersikap lunak pada bocah itu dengan tidak menggunakan peralatan sihir apapun, dia telah kalah bahkan dengan kekuatan penyihir tingkat ketiga, peringkat 6. Bukan hanya Lin Jialu sendiri, bahkan Li Xin bingung dengan apa yang terjadi. Hanya, karena dia tahu lebih banyak tentang Long Hao Chen daripada Lin Jialu, setelah beberapa saat, dia menjadi mengerti. Obstruksi ilahi. Segera setelah Lin Jialu menggunakan Ice Ring, untuk kedua kalinya, Long Hao Chen telah menggunakan Divine Obstruction.